Pemilu langsung serentak yang diberlakukan pada pemilu 2024 kali ini kemudian bisa menjadi sebuah ujian yang besar bagi partai politik. Karena dituntut mesin-mesin partai mereka bekerja secara maksimal, bekerja secara optimal agar partai-partai politik ini kemudian bisa meraih kemenangan. Dua tujuannya, memenangkan capres-cawapres yang mereka usung atau juga kemudian memenangkan partai tersebut, caleg-caleg tersebut di pemilu legislatif. Lalu apa yang akan dilakukan oleh partai-partai politik ini? Apakah kemudian mereka hanya berharap dengan kotel efek? Apakah kemudian dengan menaruh nama-nama bintang, nama-nama tokoh di jajaran tim yang akan menjadi tim pemenangan presiden, tim pemenangan calon wakil presiden, ini bisa membantu juga partai-partai mereka bisa terangkat suaranya. Kita akan bahas mengenai hal ini tentunya dan juga kemana sebenarnya arah perhatian fokus dari masyarakat. Apakah kemudian kalau kita mendengarkan isu-isu yang berkembang belakangan ini yang memang hanya lebih fokus pada masalah capres-cawapres, ini bisa mengalihkan perhatian masyarakat sehingga kemudian tidak mempedulikan yang namanya adanya pileg atau pemilu legislatif. Untuk bisa memberikan pandangannya sudah hadir di samping saya seorang ahli komunikasi politik yang juga nanti akan memberikan pandangannya yaitu Prof. Lely Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Selamat malam juga, sehat ya. Baik, sehat. Dan juga kita akan mendengarkan bagaimana suara dari perwakilan partai-partai politik dan juga pengusung dari masing-masing capres-cawapres yang sudah hadir bersama saya. Sudah ada Pak Sunanto yang juga merupakan pengusung dari capres-cawapres Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai jubir nanti kita akan sekali ingin tahu bagaimana pandangan dari Pak Sunanto. Siap. Baik. Dan juga selain Pak Sunanto sudah hadir juga yang perwakilan juga atau jubir-jubir dari masing-masing koalisi yang mengusung Pak Anies dan juga Gus Imin atau Gus Muhaimin. Ada Pak Syaiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Malam Mbak Putri. Baik. Cananto. Ya, Bang. Ya. Andre. Ya. Baik, ada Prof. Lely juga di sini, ya, Pak Huda. Ya, dan juga Prof. Lely, oke. Baik, dan juga juru bicara ini pengusung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ada Bang Andre Rosiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre. Waalaikumsalam, selamat malam Putri, Prof. Lely, Ya, Cananto, dan Bang Huda. Teman lama kami. Teman lama kami, Bang. Ya, nah ini kita minta pandangan Prof. Lely terlebih dahulu sebagai pakar komunikasi politik melihat isu-isu yang berkembang belakangan ini. Apakah kemudian masyarakat ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada Pilpres atau memang seimbang, masyarakat betul-betul aware bahwa nanti kita akan memilih atau masyarakat memilih bukan hanya capres-cawapres tapi siapa yang akan menjadi caleg-caleg yang akan duduk di anggota dewan. Ya. Prof. Lely. Pertama memang kita bisa melihat kalau di 2024 ini nanti nampaknya fokus perhatian yang pertama masyarakat itu adalah pada Pilpres. Ini karena jangan lupa ya bahwa pertandingannya itu pada figur sebenarnya, jadi bukan pada partai politik. Tapi ini juga kelemahan dari teman-teman dari partai politik. Harusnya ketika mereka membicarakan Pilpres, diundang di Pilpres, mereka tuh membombardir juga nih bagaimana model pencitraan mereka sebagai calon-calon anggota legislatif. Sehingga dua-duanya bisa mengemuka dalam waktu yang bersamaan. Tadi kebetulan saya naik taksi nih di sini karena tipuan bilang naik taksi aja dulu nanti diinin ya. Di taksi tadi saya juga nanya-nanya nih. Pak, ini gimana nih 2024? Dia bilang, wah Pilpres kita ini ada 3 caleg, daerah dapil Bapak tahu nggak tahu Bu siapa aja, jadi nggak tahu dia, jadi benar-benar nggak tahu. Mahasiswa juga yang menjadi pemilih pemula dan pemilih muda, bahkan yang sudah duduk di DPR pun banyak yang nggak tahu. Atau karena mereka tidak mau tahu, atau karena memang tidak ada sentuhan bagaimana seharusnya kan apakah sebenarnya politisi itu butuh bercitra. Mereka tuh butuh bercitra, sangat butuh. Jadi nanti itu tidak otomatis ya Mbak Putri, misalnya Andre dapilnya mana, belum tentu di dapilnya Andre itu pendukungnya semua adalah yang didukung oleh Andre presidennya. Jadi di sana juga mereka butuh bermain imajinasi pencitraan itu seperti apa, sehingga antara sosok Pilpres yang mereka usung dengan sosok mereka sendiri sebagai politisi ya Mas ya, Mas Wianto juga, jadi langsung nyambung nih. Bagaimana referensi pemilih sendiri tentang oh ini presidennya adalah ini, tapi saya mendukung dia meskipun dia nggak mendukung presiden yang ini. Nah itu yang lebih penting dari mereka. Nah, jadi itu kurang sosialisasi atau seperti apa dari masing-masing caleg ataupun juga partai politik memperkenalkan para caleg-calegnya, kurang informasi yang disodorkan kepada masyarakat? Iya, ini kan tergantung daftar pemilih tetapnya itu ketika dipublikasikan ya, karena nanti kan pemilihannya nanti kan tetap dengan suara terbanyak. Artinya tidak penting mereka ada di urutan nomor berapa, yang penting kayak Andre sih udah terkenal, Mas Yuda juga, Mas Yanto juga mungkin udah terkenal. Tapi bagi mereka-mereka yang belum terkenal,
itu dinamikanya lebih harus menonjolkan bagaimana mereka harus bercitra. Itu yang lebih penting. Meskipun ada beberapa tokoh juga sih, dia ada di urutan nomor 26, tapi dia terpilih dengan suara terbanyak. Nah itu tergantung bagaimana pendekatan dia kepada masyarakat. Jadi memang meskipun fokus lebih pada pilpres, mereka harus lebih mulai melemparkan diri mereka, istilahnya menjual diri secara politik lah. Kalau seperti tipenya Andre dan teman-teman kita ini udah pasti terkenal karena sering nongol di TV. Tapi mereka yang caleg tapi tidak pernah nongol di TV, belum tentu kan dikenal oleh masyarakat. Kecuali nasib ketika psikologi pemilih. Karena kebetulan mereka nomor urutnya nomor 2 atau nomor 3 lebih dekat, ketika buka kelihatan nomor 3 mereka coblos. Itu diuntungkan secara psikologi misalnya. Betul. Tapi mereka tetap butuh bagaimana mempopulerkan diri mereka sebatas kapasitas mereka sebagai caleg. Jadi lepaskan dulu ini, dapil ini belum tentu mendukung presiden ini. Karena saya butuh suara ini, maka saya akan memperkenalkan diri saya yang jauh lebih banyak ketimbang calon presiden saya. Itu intinya. Karena Prof. Lely tadi sudah singgung-singgung soal nomor urut, jadi mungkin saya juga malam ini mau mulainya dari capresnya ataupun juga cawapresnya yang diusung ini nomor urut 1. Pak Huda, bagaimana Pak Huda? Kalau tadi ini Prof. Lely ini mungkin suara supir taksi yang ditanya oleh Prof. Lely ini bisa salah satu bisa mewakili suara masyarakat. Begitu Pak Huda. Ternyata banyak loh yang belum tahu calegnya siapa dari daerahnya masing-masing. Nah ini bagaimana kinerja mesin dari partai-partai politik ini punya PR besar mengenai hal ini Pak Huda? Ya, yang pertama, catatan Prof. Lely saya kira bisa kita maknai karena secara baik dalam pengertian memang kita kan baru akan 2 kali akan memilih presiden dengan bersamaan. Jadi memang pasti ada sana yang publik masih belum dapat, five-nya itu belum dapat. Nah karena itu ya kita bisa pahami betul suasana ini. Apakah ada potensi di mana kader partai akan mendapatkan kotel efek dari capres yang diusungnya. Tapi yang jelas semua partai politik menginstruksikan kadernya untuk bersosialisasi saat yang bersama, selain mensosialisasikan dirinya juga mensosialisasikan calon presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, pertimbangan praktis, kira-kira memang nanti datang ke TPS kan ada 5 kertas suara. Dan publik akan dihadapkan pegang 5 kertas suara. Nah pada konteks itu secara praktis dan teknis, tentu publik akan mengasosiasikan calon presiden tertentu ini dipilih oleh partai apa gitu. Nah menurut saya mereka juga akan mencari partai yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden secara otomatis menurut saya bahwa kemudian tidak memilih caleg-caleg gitu, tapi hanya memilih tanda gambar partai karena tadi ada faktor tidak mengenal dan seterusnya. Tapi itu satu suasana yang saya kira perlu juga secara psikologis bisa kita pahami bersama. Nah yang ketiga catatan saya, kami termasuk sama Bang Andre yang termasuk diuntungkan karena kami punya ketua umum yang kebetulan sama-sama maju dalam pilpres ini. Pak Prabowo sebagai calon presiden dan Gus Imin sebagai calon wakil presiden, walaupun pasangannya beda. Nah, tentu pasti berefek, kotel efek dari pasangan calon presiden ini pasti memberikan efek, termasuk number efek. Jadi kesamaan nomor, misalnya pasangan Amin sama PKB sama-sama nomor urut 1 gitu. Saya kira itu juga akan memberikan efek bagi publik ketika mengalami kesusahan di saat mengidentifikasi calon-calon legislatif dari masing-masing partai. Catatan saya yang keempat, memang jujur harus diakui sampai hari ini publik memang tahunya hanya pilpres. Betul Pak Huda. Tapi tentu perspektif ini nggak bisa ya disamaratakan ya.
ada teman saya tidak terkenal di publik, Prof. Lely, Ya, tapi tingkat elektabilitasnya tinggi di daerah pemilihan dia. betul. Nah, pada konteks itu saya kira ketika orang kembali pada daerah pemilihannya masing-masing, Ya. saya meyakini akan ada sosok dari calon legislatif ini yang akan menjadi idola dan dia akan dipilih. Baik Pak Huda, mungkin sampai poin itu dulu. Nah ini kalau kita lihat kan memang suara untuk partai politik, suara untuk para caleg ini agak tertutup dengan bayang-bayang suara masyarakat, keingintahuan masyarakat, antusiasme masyarakat untuk bisa melihat dan juga memilih capres dan juga cawapresnya. Bagaimana kemudian Bang Andre nanti menyiasatinya, kemudian juga Pak Nanto, tapi kita akan dengarkan jawaban mereka setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.